Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin amma ba'd. Mengalami hal yang mungkin susah tapi dianggapnya mungkin saya paham tapi sebetulnya saya tidak tahu apa-apa. Ya. Kenapa ya? Atau di mana pengajian itu hanya perempuan? Tapi maaf ini dalam tanda petik yang sekarang laki-laki kan sebetulnya juga banyak sekali yang ibaratnya mungkin tidak sesuai dengan hukum sebagai lelaki yang bertanggung jawab. Ya. Ya. Syukron lah ya. Ini di dunia saya. Oh iya. Karena saya di sini insya Allah enggak semua. Kecuali yang ya. Di keluarga kita insya Allah semua. Tapi ini saya memang melihat realita, ya, di mana orang mau menikah saja, karena mereka datang kadang mau melakukan perjanjian kawin di dunia saya ya, pekerjaan mau melakukan perjanjian kawin di mana yang perempuan mungkin sudah settle, yang laki-laki karena mungkin ada kelebihan di body, di paras, maka wanita terkilir-kilir. Ya. Dia bilang bercinta. Bahasa apa 2 gitu? bulan oke, 3 bulan kamu dikit jari. Hmm. Nah, saya bilang kamu maksud dari tujuan membuat perjanjian kawin itu apa? Nah, ini hanya contoh kecil. Kalau perjanjian kawin itu isinya apa, Bu? Pisah harta. Pisah harta sama sekali, pisah harta persatuan untung dan rugi, pisah harta atau pisah harta sebelum sesudahnya itu berbagi bersama-sama. Berarti itu intinya ketika nanti Tanya ke saya tanya. enggak begini, karena dalam hukum fikih ya, kalau dalam hukum fikih itu pernikahan itu tidak boleh adanya perjanjian dalam artian kalau nanti kamu ternyata pisah dengan saya begini-begini itu kan nggak boleh di dalam pernikahan hukum fikih. Karena gini, kalau dalam hukum fikih itu kalau pernikahan kok digantungkan dengan sesuatu itu dari awal sudah gagal. Jadi saya mau menikah dengan kamu, tapi kalau nanti begini-begini kamu gagal nggak talak dengan itu sudah menjadi taklek sebabnya. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena Sekarang itu sekarang mohon maaf Gus, kan tren ya sekarang ya. perjanjian pranikah itu loh Gus. Ya, jadi begini, perjanjian pranikah itu yang diperbolehkan adalah ketika tidak mengkait-kaitkan dengan sebuah perceraian. Jika bercerai itu nggak boleh. Nah, bahasa jika bercerai itu Membatalkan akad. itu gini ya. Itu karena bahasa fikih itu kan napa nih kamu muqaddimah orang menikah tuh. Muqaddimah uzawijuka alama amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihin bi ihsan. Kata-kata tasrihin bi ihsan dalam arti kan saya menikahkan ke kamu alama amarallah karena perintahnya Allah bi ihsan alama arallahi ta'ala dengan ma'ruf dengan baik au tasrih atau pisah dengan baik. Kira-kira ada nggak pisah dengan baik? Ya enggak. Maka kalau Mbah Maimun itu tidak mau dengan ada kata muqaddimah au tasrihin bi ihsan itu ditinggalkan. Karena yang namanya tasrih itu ya nggak baik gitu. Jelas nanti akan ada yang dikorbankan entah siapa. Nah, maka apa? Kalau menurut hukum fikih, kamu sah nikah, tapi kalau kamu begini maka itu batal nikahnya. Nah, itu secara hukum fikih Syafi'iyah tidak boleh. Tapi kalau KHI saya kurang begitu paham. Kalau hukum positif itu kurang begitu paham.
Dia jika taklid kan ada syarat-syaratnya. Ya, maksudnya begini, kalau hukum fikihnya Syafi'iyah itu tidak diperbolehkan pernikahan yang ada catatan-catatan itu. Berarti Iya. itu namanya bisyartin. Oh, malah bener nikah siri berarti ya. Mulai gitu. Iya. Kalau yang Nah itu ini ke KHI berarti menggunakan aturan. Mulai lagi Mbak. kalau yang terjadi di kita di Iya. hukum positif itu mengatur hartanya Oh. itu tapi bukan karena cerai. Hukum itu hanya kalau saya memang pernah beberapa kali dimintai, tetapi memang ya itu saya melihat dulu alasannya bermacam-macam, Gus. Jadi ada yang apabila tidak mempunyai anak maka ini tidak boleh menceraikan. Saya akan tolak. Jadi beberapa ada yang kan kami harus menginventarisir. Iya. Atau misalnya menyakiti badan istri saya, menakut dan sebagainya, saya berhak minta cerai atau tidak dan sebagainya. Saya bilang itu kan di sikat taklid ada, sudah ngapain bikin perjanjian? Ya. Saya bilang kan tidak boleh kalau namanya hukum laki-laki memang tidak memiliki keturunan, ya boleh Ya. menceraikan. Saya bilang seperti itu. Iya. Nah tapi kalau masalah hartanya, saya memang seumur saya menjadi notaris saya bikin 2 kali. Tapi itu memang mengatur hartanya. Nah, di mana karena ini perjanjian beda kewarganegaraan. Yang satu itu WNA, yang satu WNI. Oh. Jadi kalau misalnya pisah harta sama sekali, ini kepentingannya untuk bisnis. Jadi kalau misalnya si yang laki itu bangkrut, hartanya si perempuan itu tidak ikut-ikutan. Kami melihatnya di sini, tapi tidak ada kalimat apabila cerai dan sebagainya. Berarti itu titik beratnya lebih kepada hartanya gitu. Hartanya. Nggih. Kalau dalam Islam kan ada namanya gonogini. Nggih. Ada namanya, jadi kalau dalam hukum Islam itu kan ada uang ada harta gonogini. Nggih. Terus ada harta bersama, ada harta milik perempuan, tapi tidak ada harta milik laki-laki. Itu Yang seperti ada itu. sekarang harta perempuan milik laki-laki, yang laki-laki bukan milik perempuan. Jadi intinya begini, kalau masalah contoh nih, ada seorang sudah keluarga kemudian meninggal, maka hukum waris itu sebelum dibagi bla 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 harus dilihat nih gonogininya mana, harta bawaan mana. Tapi harta kerjasama ini walaupun toh seorang perempuan itu tidak kerja itu masuk pada harta gonogini. Contoh, ini laki-lakinya itu kerja, perempuannya hanya menjadi ibu rumah tangga. Ini pun harta yang berkembang setelah pernikahan itu masuk pada harta gonogini. Sama hukum Oke, positif. kalau hukum positif juga sama seperti itu. Nah, ini mengatur seperti itu kalau fikihnya. Nah, maka memang yang namanya pernikahan itu ya luar biasa sih syarat-syaratnya. Jadi kesimpulannya begini, kenapa sih kok kajian-kajian itu banyak menyoroti perempuan, tidak menyoroti laki-laki? Sebab begini, surat Al-Baqarah itu di saat Nabi Adam itu dilarang untuk mendekati buah khuldi, itu yang diperintah oleh Allah langsung itu adalah Nabi Adam. Tapi Allah mengatakan wa zaujuka, dan istrimu. Di sini ini Adam sama Hawa jejer nih. Tapi ora kok wong loro awakmu aja nyedek-nyedek buah pohon khuldi. Itu tidak, Allah tidak seperti itu. Tapi Allah begini, "Hei Adam, kamu sekarang bertempat di surga. Silahkan makan sepuasmu, tapi satu, jangan engkau mendekati buah khuldi dan istrimu." Maksudnya apa? Yang disuruh ngomongi istri itu Nabi Adam. Nabi Adam. Maka di di surat yang lainnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi orang laki-laki itu orang laki-laki itu kena dampak perbuatannya orang perempuan. Tapi perbuatan orang perempuan itu tidak bisa berdampak kepada laki-laki.
Maksudnya apa? Ketika ada orang perempuan kok nggak bener, itu loh tidak langsung dihisap, tapi yang dipertanyakan dulu ada laki-lakinya. Alhamdulillah. Duh, kamu kok menjadi imam bagaimana sih? Bojone ora salat. Punya makmum kok dibiarkan? Itu seperti itu. Maka apa? Di Quran jelas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini tanggung jawabnya luar biasa. Nah, kemudian ini di dalam hikayahnya di saat Isra Mi'raj itu, di saat Isra Mi'raj itu Rasul kan kaget nih. Duh, kenapa sih ini neraka kok 2/3 perempuan? Itu sebetulnya jangan diartikan, oh berarti sing akeh nglakoni dosa itu perempuan. Tidak. Lahir akeh wedok. Jumlah perempuan itu lebih besar daripada jumlah laki-laki. Aja ngomong bojone lho, Gus. Oh, enggak. Anek bojoku sih rawani. Kok bojone pitu kan banget. Banget kok. Kasih videonya mau. Itu saya wadon kok tau jawab lek wong lanang iki Mas. Ya jelas. Orang perempuan itu wong salatnya salah, itu yang disalahkan laki-lakinya. Enak ya. Ya itulah dari sisi penaknya seperti itu. Nah, makanya ini. Padahal kadang Lelak itu Jawa ya. berpengaruh. Kalau baca dulu salah. Ya suku dulu bojone. Iya, yang itu curang kira gak bocor. Lebih curang. Ya, tapi begini, saya itu kesempatan ada apa ya, kitab apa namanya, kitab peniku, saya tulis di kitab, ada itu yang Kesimpulannya wanita nomor 2, ayat apapun seperti itu. Nomor 2 apa? Ada 2. Posisinya, baik itu hal apapun tetap nomor 2. maksudnya Iya, ya arijalu qawwamuna 'alan nisa ya apa? Coba mana ada ayat yang mengawali dari perempuan kan tidak ada. Makanya tanggung jawab besar pun di laki-laki. Ketika perempuan balelo ataupun apa, nanti yang ditanyakan kan laki-laki. Ya iya. Dan sunatullah kayak apapun pengendalinya laki-laki. Nah, memang betul ketika wanita itu kebablasan mungkin karena memiliki jabatan ataupun kekayaan, sementara laki-lakinya itu tidak punya posisi pekerjaan. Wes salah. Nah, Itu aslinya kan. wanita itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Beda dengan laki-laki. Makanya dalam psikologi perkembangan anak remaja itu ada 10 kecenderungan wanita dan laki-laki. Yaitu kalau wanita itu emosional, ini posisi di nomor 2 ayat tuh. Al-Quran menjelaskan seperti itu. Kenapa wanita itu nomor 2? Karena kecenderungannya kalau wanita itu emosional, laki-laki masih rasional. Coba saja, ketika wanita diajak ke kamar, dipegang klepak-klepak, tapi saya mikir, aduh, kok meteng kepriwe ya? Ini kalau kita cerita psikologi, makanya ilmu apapun itu kalau dinisbatkan dengan Al-Quran, dengan hadis, tetap posisinya lelaki itu nomor 2. Satu. Ini, karena apa? Kayak apapun emosionalnya itu tidak terkendali. Bahkan laki-laki ini kalau tidak bisa mengendalikan kejerumus. Betul enggak, Gus? ya Jangan mau menjabarkan ayat apapun, di situ tidak ada wanita itu diutamakan. Terus Mas kami murah. Dari Adam, dari apa lagi itu? Sampai ada hadis, sampai ada ayat ekstrim, masna wa sulasa wa ruba itu sebenarnya ditentang itu. Oleh para gender. Iya, oleh para gender. Jadi gerakan-gerakan gender itu dalam rangka yang mengimbangi lah. Coba ada berapa ratu dibanding raja? Itu pertanda bahwa ayat-ayat Allah itu pertanda bahwa yang menguasai memang harus Laki-laki. laki-laki. Mulai ada orang lanang melarat salah. Bojone ke sumyor dosa. Nah, kemudian itu ujian.
yang menyebabkan kenapa? Karena wanita itu kalau diposisikan bahaya akan menyebabkan ke dalam ranah. Kelihatannya di sini auranya saling melasokasi diri sendiri. Tapi kalau secara seperti beda ini, ngomong gini saya bahwa mungkin ini kena apa ada kriterianya nih ya, Kita tahu. karena banyak yang nanya. Tapi Ya. memang iya Gus betul. Baik mau di grup atau di apa? Nggih. apakah- Seolah-olah ada diskriminasi seolah-olah. Iya. Nah, bagaimana memberikan penjelasan kita memahamkan kepada mereka Ya, bahwa apa nggih. itu kondisi laki-laki mbok kue apa ya bunuh diri mbok apa kayak apa wujudnya lah ibaratnya kita tetap harus Iya. menumber one kan beliau kan. Iya, inilah yang repotnya hukum Indonesia. Berbeda dengan hukum Islam yang ansih. Karena kalau hukum Islam, sebab orang itu kan menggunakan hukum fikih itu sosok separuh-separuh. Dari sisi menguntungkan dia, wong lanang iki kudu ngene iki. Kowe kudu taat karo aku. Ini dari satu sisi. Tapi dari sisi kewajibannya itu tidak terpenuhi. Contoh, fikih itu ngatur kok. Yang wajib untuk memasak, wajib untuk mengatur rumah tangga, wajib untuk pokoknya urusan rumah tangga mulai dari nyuci, nyapu dan sebagainya. Itu kewajibannya siapa? Laki-laki. Sama. Itu kan harus. Bahkan mohon maaf loh, guys, dalam fikih itu sampai menyusui anak itu adalah kewajiban laki-laki. Tapi berhubung. Iya. Maksudnya begini. Malam ledoni nyusu mana? Anaknya siji urang mah. Apa benar menurut saya? Apa benar? Oh iya. Polisi tak kenal kayak gue. Tidak apa-apa nyanjung fikihnya perempuan jenderal, tapi jangan bilang ada tapinya ya. Lanjutkan biar nanti kalau saya tambahin nanti tapinya itu malah lemas gitu. Ya. Jadi kalau cerita fikih kok. Lanjut Gus. Jangan ada tapinya biar bunga senang. Tapinya harus keluar. Tapinya harus keluar. Ya Pak. Ya, ya.